Allah menciptakan wanita dengan begitu istimewa. Bahkan dianugerahi sifat kesetiaan yang luar biasa. Wanita mampu setia kepada orang yang dicintai, menemani di setiap keadaan serta kondisi apapun. Wanita setia mampu berusaha membuat orang di sekitar bahagia, bahkan pasangannya, walaupun sedang menghadapi ujian bahkan cobaan yang begitu berat. Maka tak heran banyak wanita yang telah ditinggal suaminya meninggal tetapi tetap setia kepada mendiang suaminya. Karena cinta yang luar biasa serta kenangan yang telah dilalui bersama. Tapi apakah benar kesetiaan wanita begitu besar dibandingkan dengan laki-laki? Dan bagaimana pandangan Islam mengenai sifat kesetiaan yang dimiliki oleh wanita? Selengkapnya akan dibahas di Islam Itu Indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Ibu-ibu dari mana nih Bu? Dari Bogor. Kuning Bogor juga. Jonggol, Tasik. Jonggol, Bogor. Siapa sih bilang Bogor tadi? Saya ya Bu ya, ini Masya Allah luar biasa. Bu, ini Masya Allah ya Bu ya, kalau kita bicara masalah tentang kehilangan nih, kehilangan orang yang kita cintai. Sedih gak Bu? Sedih. Galau gak Bu? Galau. Terus gak bisa makan gak Bu? Ayo, tetap makan ya Bu ya. Siapa bilang gak bisa makan, habisnya 2 piring malahan katanya. Ini Masya Allah, tapi saya salut nih sama para wanita nih yang mungkin ya ditinggal sama orang-orang yang dicintai tapi masih bisa bertahan sampai sekarang ya. Atau masih boleh dibilang setia dan bisa ngurus semuanya sendirian. Nah, kenapa kalau misalnya kita bicara masalah tentang setia ini lebih didekatkan kepada wanita. Laki-laki gimana? Laki-laki juga setia Bu, setiap tikungan ada. Enggak gitu, tidak semua laki-laki ya Bu ya. Ini Masya Allah. Dan hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa. Tema kita pagi hari ini adalah mengapa wanita lebih setia. Apa Bu? Mengapa? Kenapa Bu? Bu kata Ibu. Apa nggak ada yang lamar? Belum tentu. Gimana sih? Terus laki-laki gimana? Bisa gak kira-kira setia wanita? Nah ini Masya Allah luar biasa, hari ini kita kedatangan nih. Ada istri dari almarhum Herman Seventeen. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Juliana Mukhtar. Tepuk tangan dong buat bintang tamu kita. Sekarang kita mulai ngebahas nih, kadang ada sebagian laki-laki yang masih meragukan kesetiaan wanita. Apalagi kalau pasangan itu lagi jauh darinya. Oh, kayak ibu ini lagi jauh sama suami. Suami cemburu gak Bu? Yakin? Udah katanya udah tua, biarin aja katanya. Coba kalau masih muda diteleponin mulu ya Bu ya. Dicariin mulu. Tapi sebenarnya seperti apa sih bagi laki-laki mengetahui bahwa wanita yang dipilihnya itu memiliki sifat kesetiaan yang begitu dahsyat. Wah langsung aja nih, sahabat saya ini ada guru kita Ustadz Abu Fida. Tepuk tangan Bu buat guru kita Bu. Silakan tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat yang indah ini, di tempat yang mulia ini untuk membahas mengapa wanita lebih setia. Betul ya Bu ya? Kata siapa? Saya sebagai laki-laki merasa terzolimi nih. Karena laki-laki juga banyak yang setia. Tapi permasalahannya ada laki-laki yang kemudian ngerasa deg-degan terus. Pada saat mendapatkan istrinya mungkin adalah kembang desa setempat. Wah Masya Allah. Kembang desa Bu ya, bukan kembang yang lain-lain.
Pada saat dia menjadi kembang desa setempat menjadi rebutan antara laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lainnya. Maka terkadang laki-laki atau suaminya pada saat mau pergi keluar kota itu deg-degan. Jangan-jangan nanti ada yang mendekati istri saya. Apalagi kalau zaman jahiliyahnya itu ada pacar-pacaran. Subhanallah. Rumah mantan pacarnya deketan sama rumah dia. Itu nggak bisa tidur. Walaupun pergi keluar kota udah 3 hari 3 malam. Tetap keingatan istrinya bagaimana caranya supaya bisa menjadi tenang hatinya. Oleh karena itu bagi laki-laki termasuk saya juga. Kita harus pahami dulu makna dari pernikahan itu apa. Allah berfirman. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Ila akhiri ayat. Allah berfirman bahwa litaskunu ilaiha. Allah tidak mengatakan litaskunu ma'aha. Yang namanya tanda-tanda kebesaran Allah ini adalah salah satunya diciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Untuk apa? Untuk agar kalian itu cenderung dan tentram kepadanya. Esensi pernikahan adalah untuk membuat kita tentram. Membuat kita menjadi apa ya istilahnya. Hati ini menjadi marem gitu kalau bahasanya. Apa itu marem ya? Ya tentram lah pokoknya marem? begitu. Ustaz punya bahasa sendiri marem. Iya kalau kadang-kadang mata begitu Merem apa? kalau Oh gitu, itu merem. beda Iya lagi. salah ya. Jadi pada saat kemudian hati menjadi tentram ini esensi yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau pernikahan itu membuat deg-degan, membuat seseorang tidak tentram, pasti ada permasalahan dengan pernikahannya. Ya. Kalau Allah mengatakan esensi pernikahan adalah membuat tentram, maka pendaratan yang Allah inginkan adalah pendaratan hati. Kalau kita ingin tahu istri kita itu adalah wanita yang setia atau tidak, sebetulnya kita lihat. Apakah pada saat kita bersama-sama atau tidak bersama-sama, hati kita tetap tenang atau tidak. Ini dia. Kalau misalnya istri ini keluar rumah, apakah istri ini keluar rumah dengan menundukkan pandangan atau tidak? Atau jangan-jangan hobinya ke mall belanja aja. Ya? Udah belanja tas, belanja mata lagi. Subhanallah. Ini dia. Suaminya deg-degan, jangankan suaminya di rumah, gandengan di mall jalan sama-sama juga deg-degan. Kenapa? Karena ternyata istrinya tidak bisa membuat tentram hatinya. Ini dia. Pendaratan yang Allah inginkan adalah pendaratan hati bukan pendaratan jasad. Istilahnya begini, pada saat kita pertama kali ijab kabul itu ya, ijab kabul maka langsung kita titipkan hati kita kepada pasangan kita. Yang ibu ini menitipkan hatinya kepada suaminya, yang suaminya menitipkan hatinya kepada istrinya. Kalau sudah saling titip-titipan tenang. Ibaratnya gini, kalau misalnya Mas Fadli sholat Jumat, sepatu baru begitu ya. Kalau masalah sepatu baru berarti kan kalau sholat Jumat enakan dititipin atau enggak itu? Titipin. Dititipin. Kalau enggak sholatnya khusyuk apa enggak? Wah kepikiran. Mikirin, mending diinjek-injek kalau hilang. Nah, apalagi kemarin pas mati lampu, ya kan? Itu kepikiran banget. Waduh sendal habis kayaknya nih. Habis ini, padahal sendal baru. Tapi kalau kita titipkan, maka nanti sama yang tukang titip sepatunya yang jaga tempat penitipan kan diberikan nomor itu. Pada saat diberikan nomor, maka hati kita akan tenang. Kenapa? Karena tidak akan ada yang bisa mengambil sepatu kita kecuali dengan nomor yang ada di kantong kita. Makanya tenang jadinya. Titipkan hati kita kepada istri dan istri pun akan menitipkan hatinya kepada suami. Masya Allah tepuk tangan dong Bu. Ini yang salah kadang-kadang ibu-ibu juga. Iya, bikin gimana suaminya cemburu. Oh, Giliran gitu. di rumah pakai daster bolong. Kagak dandan. Pas giliran mau keluar rapi banget. Menor Iya. bener. Gimana suaminya gak cemburu. Suaminya mau ikut nggak boleh. Nggak boleh. Ngapain sih ikut-ikut? Bikin Begitu ribet kan? aja katanya udah di rumah Iya. aja. Suaminya cemburu lah. Ya Allah. Ya Allah makasih banyak nih Ustadz nih. Yang mau berangkat haji insya Allah sore Masya ini Allah, Bu ya. amin, amin, Doain amin. ya Bu ya. Doain, Biar mohon selamat di doanya. perjalanan Amin. amin. Tepuk tangan sekali lagi dong buat guru kita Ustadz Abu Fida. Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sama bintang tamu kita nih. Juli apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Kak. Sehat, ini Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol-ngobrol dikit gak apa-apa ya. Ya. Ini kalau kita lihat sekarang kan Juli ini kan single parent nih. Masya Allah luar biasa. Hebat banget ngurus anak-anak sendiri udah kayak super mom aja nih ya kan. Nah tapi apa sih kalau boleh tahu nih yang bikin Juli itu bisa kuat seperti saat ini? Yang bikin Juli kuat tuh apa? Ya pastinya karena anak-anak lah. Anak-anaknya aja kuat, kenapa mamanya enggak? Gitu. Ya pasti karena anak-anak pengen bertahan hidup, pengen lebih baik dari sebelumnya. Dan itu juga karena doa-doa orang tua dan doa semua yang mendoakan Uli.
Ih, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong Bu. Aduh, coba saya mau nanya bicara masalah tentang kesetiaan ya Bu ya. Kalau laki-laki ntar di sini nggak ada korban nih, semuanya guru-guru semua nggak enak, iya kan? Coba kita tanya Juli aja lagi deh. Kalau kesetiaan menurut versi Juli itu apa sih? Seperti apa sih setia itu? Mendampingi sampai akhir hayat. Oh, mendampingi sampai akhir hayat. Setelah akhir hayat selesai? Itu kuasa Allah. Kuasa Allah, Ya. ini Masya Allah. Karena saya kan juga harus nanya ya Bu ya. Takutnya nanti ada yang mau daftar kan takut. Iya, ini Masya Allah. Jadi kita ini Masya Allah ya, Bener. jadi selama ada semuanya dijaga baik-baik, Bener. dilayani dengan baik, ini Masya Allah luar biasa. Terus kalau bicara masalah tentang Juli nih, kesetiaan wanita itu diuji pada saat apa sih? Diuji saat musibah ya, kayak contohnya misalnya yang kayak sebelum berita tiba-tiba ada suami kita sakit, bisa nggak kita mendampingi dia sampai akhir hayatnya? Ada orang yang goyang tuh, Goyang. misalnya 2 tahun suaminya sakit, ada yang ibu-ibu yang ngerasa, ih kok kita kerjaannya cuman ngurusin suami ya gitu ya, apa Udah ya? sakit nggak punya duit lagi lakinya. Aduh nih bikin Itu kan repot diuji aja ya. kayak gitu lagi. Nah, Diuji banget itu itu diuji bener. banget itu. Di situ dilihat kesediaan seorang istri mendampingi suami. Itu dapat surga loh ibu-ibu. Seandainya tuh. kita bertahan. Bu yang ngomong Iya. janda loh Bu ini Bu. Doanya makbul insya Allah amin. Bener. Ini Masya Allah. Jadi pada saat lagi suami sakit atau Iya. mungkin orang yang dicintai sakit, bisa nggak kira-kira bertahan? Karena banyak banget kalau kita lihat zaman sekarang ini yang mungkin pasangannya sakit bukannya dirawat, dibantu, malah ditinggalin gitu ya. Iya, bener. Ini Masya Allah. Juli makasih banyak loh udah mampir ke Islam Sama-sama. itu indah. Nanti kita kasih kesempatan juga buat tanya-tanya sama guru kita. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Juli. Jamaah. Ibu-ibu setia nggak Bu? Yakin setia Bu? Masa? Coba buktiin, iya. Saya mau kasih kesempatan dulu nih sama ibu-ibu yang ada di studio yang mau nanya. Angkat tangannya coba ayo, silakan. Wow, yang mana ya? Oh ini yang tampaknya paling setia nih. Amin. Sebelah sini ibu, ayo mohon izin silakan. Ada mic-nya belum? Ada mic-nya? Oh mau punya saya? Bayar. Enggak, bercanda Bu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Karwati dari Majelis Taklim Riyadul Jannah Jonggol. Saya mau bertanya Pak Habib, apakah benar wanita yang suaminya meninggal tetap setia dan dia akan bertemu nanti di surga? Dan apabila wanita yang nikah lagi, apakah akan bertemu dengan mantan suaminya nanti di surga? Iya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah balikin mic saya nggak bisa ngomong. Iya, jadi gitu. Tadi ibu siapa namanya ibu? Punten maaf. Ibu Haji Karwati. Dari mana? Dari mana? Jonggol gitu ya Masya. Tepuk tangan dong buat Ibu Haji Karwati. Pertanyaan ini bagus banget nih. Apa benar ya kalau perempuan yang setia itu ya memutuskan tidak menikah lagi saat suaminya wafat nanti akan dipertemukan lagi di surga. Tapi bagaimana dengan wanita yang memutuskan untuk menikah lagi? Ketemu nggak kira-kira? Bu Haji masih punya suami? Punya alhamdulillah. Bu jangan ngomongin sekarang kalau gitu. Atuh, ya kebetulan. Oh, wow, ibu curhatnya bener banget, pas bener. Jadi ibu Haji ini ya suaminya udah meninggal, terus nikah lagi. Bu, kasih ilmunya sama yang sebelah sono Bu. Kenapa tuh? Emang enak sendiri? Luar biasa Ibu Haji. Ya, Masya Allah langsung aja deh kita minta penjelasannya sama guru kita. Habib Bagir, punten waktunya. Tepuk tangan buat Habib Bagir, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Guru-guru kita yang kita muliakan, para pemirsa di studio dan juga di rumah dimanapun berada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, amin. Dilanggengkan jodohnya, amin.
Jadi jodoh dunia akhirat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita di pagi hari ini berada di 10 hari Dzulhijjah. Ini hari yang dimuliakan oleh Allah sampai Allah bersumpah wal fajri walayalin asyr. Demi fajar dan demi 10 malam. Para ahli tafsir menyebutkan 10 malam yaitu malam Dzulhijjah. Mudah-mudahan kajian kita dalam Islam itu indah, menjadi pahala yang besar dari amal-amal soleh di 10 hari Dzulhijjah. Bicara tentang pernikahan di dunia, apa bisa kebawa sampai ke surga. Ketika kita ditinggal oleh suami, kemudian kita setia sampai kita tidak menikah lagi. Memang dalam sunnatullah fil haya yang Allah Subhanahu wa taala tentukan di dalam kehidupan, setiap wanita yang mana setia kepada suaminya kelak nanti di hari kiamat akan dipertemukan kembali. Jadi di surga nanti dipertemukan kembali insya Allah. Tapi permasalahannya kalau menikah lagi, dengan siapa nih dipertemukan? Dengan suami yang pertama atau suami yang kedua? Maka disebutkan oleh para ulama dengan suami yang terakhir, yaitu yang kedua. Ya, kalau ada yang ketiga berarti yang ketiga. Kalau ada yang keempat berarti yang ke. Ya kalau kan. Bu jangan ngarep juga ibu mah. Ibu mah suka begitu. Waliyadzubillah dari kata kalau, jangan sampai. Masa kepengen 4 kali suaminya meninggal. Serem amat hidupnya begitu ya. Nah artinya Allah Subhanahu wa taala akan satukan kembali nanti di surga dengan suaminya yang terakhir. Jadi kalau ditanya jawabannya sudah komplit nih. Ya, kalau suami saya meninggal, saya setia, kira-kira dikumpulkan nggak sama suami saya? Atau kalau suami saya meninggal, terus saya menikah lagi, dikumpulkan dengan siapa? Jawabannya dengan suami yang terakhir. Makanya para istri-istri Rasulullah SAW itu dilarang untuk menikah lagi. Tidak boleh istri-istri Rasulullah menikah lagi. Sebab apa? Sebab tidak akan ada yang bisa menggantikan Rasulullah. Dari kemuliaannya, suami yang paling hebat, paling mulia, paling di sisi Allah derajatnya paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad. Makanya Sayyidatuna Aisyah nggak menikah lagi. Padahal masih muda umurnya. Rasulullah meninggal, Sayyidatuna Aisyah masih muda banget. Kemudian istri-istri Rasulullah yang lain, nggak ada yang menikah lagi. Ya, sebab apa? Sebab menunggu dan setia menunggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita dikatakan kepengen saya sama suami, ya udah setia. Tungguin, sabar. Ya, biasanya sih kalau yang lebih setia banyak yang sudah berumur ya. Kalau udah berumur ditinggal, udah umur 50 tahun ditinggal, udahlah saya udah males mau nikah lagi, mendingan saya nanti di surga sama suami saya, amin gitu ya. Kalau misalkan yang masih muda mau menikah lagi, nggak ada larangan. Tidak ada larangan, boleh menikah lagi, boleh memutuskan untuk menikah lagi, nggak ada larangan. Jadi siapa saja yang mungkin ditinggal oleh suaminya, melihat kondisinya. Karena pernikahan itu juga dilihat dari kondisi kita. Kalau bahasanya kebutuhan kita. Sunnahnya nikah itu dilihat dari kebutuhannya seseorang. Ada orang bertanya, saya punya rezeki, saya haji apa saya nikah? Nah tanya dulu, kalau kiranya kita ini nikah lebih butuh kemana? Butuh ke nikah, maka nikah dulu. Padahal haji wajib. Tapi kalau memang butuh nikah daripada dia berbuat maksiat dan dosa. Makanya ini harus menjadi perhatian Masya Allah. kita. Tapi gini Bib, ini pertanyaannya. Seandainya dia bercerai dengan suami yang pertama, mungkin karena kesalahan dia, gitu ya kan? Mungkin entah dia cerewet atau bagaimana, terus nikah lagi sama yang kedua. Ternyata yang pertama suaminya lebih soleh daripada yang kedua. Ketemunya sama yang mana tuh Bib kalau kayak gitu Bib? Yang kedua juga? Tetap yang kedua, sebab sudah berpisah dengan perpisahan perceraian. Beda dengan perpisahan meninggal dunia. Aduh, Masya Allah tuh Bu Haji. Dengar Bu Haji, aman ya Bu Haji ya. Udah dijelasin. Tepuk tangan dong buat Bu Haji. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah.
Buat semua yang ada di studio sama jamaah yang ada di rumah, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sosial medianya di Islam Itu Indah. Tapi saya masih penasaran nih, emang bener ya kesetiaan wanita itu lebih besar daripada laki-laki? Apa sih yang bikin lebih besar? Perasaan kayaknya kalau dipikir-pikir sama-sama aja nih Ustadz Abu Fida dan Habib Bagir. Iya, kalau masalah perasaan ini makanya kira-kira sama-sama aja apa enggak gitu ya. Maka jawabannya Adalah sabar. Jawabannya adalah sabar. kan nanya. Iya, jawabannya adalah sabar. Sabar nanti pada waktunya setelah iklan sama dengerin Nas dulu maksudnya. Ya Allah, langsung aja kita sama-sama dengerin dulu ya. Nas Indonesia baru nanti kita dengerin jawaban dari guru-guru kita. Silakan kawan-kawan Nas. Kamu ada dalam takdirku, sudah dituliskan dahulu akan berjodoh dengan aku. Dalam pernikahan di atas jalannya aku akan habiskan waktu jalani ikatan yang satu. Denganmu, denganku dalam ibadah yang terpanjang. Setia. 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 Denganmu, denganku dalam ibadah yang terpanjang. Aku setia. Pemirsa, jumpa lagi bersama Tabir. Menelisik misteri setiap fenomena yang terjadi, Benarkah narkoba jenis ganja memang dapat digunakan untuk menjaga stamina? menelusuri rahasia peristiwa yang tak mampu dijangkau nalar dan Kalau logika. ada teori yang mengatakan bahwa selama ini semua informasi tentang dinosaurus sebenarnya tak pernah ada. Tabir hadir setiap Senin sampai Jumat jam 3 sore di Trans TV.